Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyyah وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقوق السليمة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسlimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang ujian iman dan ketundukan total kepada Allah. Saat baginda Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya yang sangat dicintainya, ia tidak menawar dan Ismail pun tidak menolak. Semua tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan ini yang menjadi teladan bagi kita hari ini, bahwa ibadah kurban adalah manifestasi dari ketakwaan kita kepada Allah. Kurban bukan semata-mata hanya penyembelihan hewan saja, tapi kurban juga menjadi penyembelihan sifat ego, keangkuhan dan kelekatan diri kita terhadap dunia. Inilah sisi spiritual daripada kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkanmu untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menjadi penegas bahwa tujuan daripada kurban adalah menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal besar atau kecilnya hewan, bukan soal jumlah atau nilainya, tapi soal keikhlasan hati dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam bukan hanya agama ritual. Islam adalah agama yang menyatukan antara spiritualitas dan sosialitas. Ibadah kurban bukan hanya antara hamba dan Tuhannya saja,
tapi juga harus memberikan dampak dan manfaat bagi manusia di sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, terutama untuk mereka yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas," yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Momentum Hari Raya Idul Adha merupakan waktu yang sangat amat tepat untuk mengaplikasikan hadis ini. Pada momentum ini, kita semua yang sudah mampu untuk berkorban sangat dianjurkan untuk berkorban. Tujuannya adalah selain sebagai bentuk patuh terhadap perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan empati kepada sesama manusia. Pentingnya dan perintah berkorban telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar," yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah letak aspek sosial daripada kurban, melalui pembagian daging kurban, melalui pembagian kupon-kupon kurban, kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang mungkin jarang menikmati daging sepanjang tahun. Kurban menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin, menguatkan solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa empati kita. Kalau kita sekarang masih bisa makan, kalau kita sekarang masih bisa kenyang, kalau kita masih bisa membeli pakaian baru di hari Lebaran, bagaimana dengan si fakir? Bagaimana dengan si miskin yang ketika selesai salat Idul Fitri dia harus kembali ke jalan raya, dia harus kembali ke pinggir jalan karena tidak mempunyai rumah untuk dia singgah? Bagaimana dengan si yatim yang ketika selesai salat Idul Adha semua orang bertemu dengan orang tuanya, tapi berbeda dengan si yatim, dia pulang dengan kesepian tanpa ayah dan ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan Rasulullah juga menegaskan bahwa tidak sempurna iman orang yang hanya berpikir tentang perutnya sendiri dan mengeluhkannya sendiri tanpa memperdulikan saudara dan tetangganya yang kelaparan. Dalam hadis yang berasal Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladhi yasba' wa jaru ja'i' ila jambi," yang artinya tidaklah disebut seorang yang beriman orang yang selalu merasa dirinya kenyang sementara tetangga-tetangganya merasa kelaparan, sementara saudara-saudaranya yang di luar sana merasa kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban seharusnya tidak hanya menjadi simbol tahunan, tapi menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara yang masih banyak membutuhkan uluran tangan kita. Jika kita mampu membeli hewan kurban, maka kita juga harus mampu membuka hati dan tangan kita untuk membantu yang lain. Bukan hanya hari ini, tapi juga sepanjang tahun. Mari kita jadikan kurban sebagai sarana untuk yang pertama meningkatkan ketakwaan dengan mengorbankan hal-hal yang kita cintai demi Allah. Yang kedua, mengikis sifat kikir kita karena kekikiran adalah penghalang utama dalam berbagi. Yang ketiga, membangun empati sosial. Yang keempat, mendistribusikan kekayaan. Dan yang kelima, menyatukan umat. Jangan sampai kurban kita hanya menjadi ritual daging saja, tapi tidak meninggalkan bekas dalam kehidupan. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya menyembelih
tetapi tidak peduli pada lingkungan sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sedang umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat, seorang guru tidak akan pernah merasa rugi ketika dibenci oleh murid. Seorang santri tidak pernah rugi ketika harus dibenci oleh seorang murid. Tapi amatlah sangat merugi ketika seorang murid harus benci kepada gurunya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين، خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين، وعلى بني أمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى سبطيه الشريفين سيد الشباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وفلاحنا ومسرة وفراحنا، وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا.
اللهم أدم السعادة على وطفنا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وارحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عباد الله يا غفار يا ستار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi